Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sukir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Bercinta dengan Hantu. Cerita ini ditulis oleh Min Hazel. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan sebelum Mang Sukir melanjutkan bercerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mang Sukir minta dukungannya dengan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Tentunya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Dalam meditasinya, Narendra melihat cahaya putih yang begitu terang. Setelah itu, samar tanpa orang-orang berpakaian tidak umum. Para lelaki yang hanya mengenakan kain dari bawah pusar sampai paha, diikat menyerupai celana pendek. Sedangkan para wanitanya sekedar melilitkan kain dari pinggul sampai lutut. Narendra terheran-heran. Zaman apa ini? Batinnya. Namun, bayangan itu lenyap ketika Narendra mencoba lebih fokus. Saat membuka mata, Narendra merasa letih. Seperti terkuras semua tenaga. Ia menatap Kisarwo putih. Lelaki tua itu sudah menghentikan meditasinya. Kau belum cukup mampu ternyata. Kalau begitu, mari kita lakukan ritual kedua, ucapnya. Apa itu, Ki? Narendra tidak sabar. Ikutlah denganku ke Sendang. Kisarwo putih bangkit. Narendra melakukan hal yang sama. Ia mengekor kemanapun Kisarwo putih berjalan. Tak butuh waktu lama untuk sampai di tujuan. Mereka berhenti di sebuah mata air yang tidak terlalu dalam. Narendra melongo ke dalam air. Tampaklah ikan-ikan kecil berenang ke sana kemari. Kau harus merendam dan membasuh wajahmu di sini 7 kali. Setelah itu kembalilah ke gua. Kau harus fokus agar tidak tersesat. Jangan pedulikan apapun yang kau temui di jalan. Jika kau berhasil kembali dengan selamat, kita akan mulai ritual selanjutnya. Lalu, menjelajah ke negeri Roro Kemuning. Ingat, lakukan itu secepat mungkin sebelum matahari tenggelam. Narendra mendongak ke langit. Matahari sudah tergelincir hendak ke peraduan. Mega merah samar-samar terlihat. Berarti ia harus menyelesaikan ritual ini secepat mungkin. Baik, Ki. Kisarwo putih berbalik. Ketika Narendra berkedip, pria itu sudah lenyap. Seperti perintah gurunya, Narendra mulai memasuki genangan air dan membasuh wajah. Dingin seketika menjalar ke seluruh tubuh. Narendra melihat bayangannya sendiri di air. Bayangan itu sangat jelas, seperti bercermin. Narendra mulai basuhan pertama. Tiba-tiba angin berembus kencang. Pria itu menggigil kedinginan. Pada saat bersamaan terdengar suara. Hai pemuda, pakailah kain ini agar kau tak kedinginan. Ayo, ambillah. Narendra memutar pandang. Ia mendapati seorang pria telanjang dada duduk di batu yang terletak agak jauh dari mata air. Jika ingin kain itu, ia harus keluar dan berhenti berendam. Saat itulah Narendra sadar bahwa kain tersebut godaan semata.
Ia memilih tidak menjawab dan kembali membasuh wajah. Ketika Narendra mendongak, pria tadi sudah hilang. Tangan yang kisut karena kedinginan itu mengambil air lagi. Basuhan kedua. Kali ini Narendra melihat ada kepiting sebesar kelapa di dalam air. Capitnya panjang dan bergerigi tajam. Narendra panik. Hampir saja ia melompat. Namun ia ingat pesan Kisarwo Putih agar tetap berendam. Narendra menghela napas. Kepiting itu mendekat. Narendra terdiam, berusaha tenang. Saat capit besar itu hendak menyentuh kaki, hewan tersebut seketika lenyap. Akhirnya Narendra bisa bernapas lega. Pada basuhan ketiga tidak ada lagi gangguan. Narendra terus lanjut hingga selesai ritual. Pria itu keluar dari air dan mulai menyusuri jalan setapak menuju gua. Belum genap 10 langkah, ia mendengar isak tangis perempuan. Narendra mencari sumber suara. Ternyata seorang wanita bertapi sedang bersimpun di bawah rumpun bambu. Melihat air mata yang mengalir, Narendra tidak tega. Perlahan ia dekati wanita itu. "Mbak, apa ada yang bisa saya bantu?" tanyanya. Perempuan itu menoleh. Matanya sembab dan hidungnya memerah. Sepertinya ia sudah lama menangis. Saya mencari pakan ternak, tapi terpleset. Rumput saya jatuh ke jurang. Sampai di rumah, saya pasti dimarahi bapak." Perempuan itu mengusap peluh yang mengalir di pelipis. Narendra merasa iba. Tak salah baginya membantu perempuan itu mencari rumput. Namun, ia akan lebih lama sampai gua. Sedangkan Mega Merah mulai memudar. Saat itulah Narendra kembali sadar kalau ini jebakan. Apalagi ketika Narendra melihat sekeliling. Tak ia dapati rumput segar. Kalau dituruti, perempuan ini bisa membuatnya tersesat. "Maaf mbak, saya harus segera pergi. Saya buru-buru. Mbak bisa minta bantuan orang yang berikutnya lewat sini." Narendra bergegas. Langkahnya panjang-panjang. Ia mendengar perempuan tadi memaki. "Dasar laki-laki biadab. Kualat kau tidak membantu wanita. Kalau kau tidak kembali ke sini dan menolong, aku akan mengutukmu." Narendra hanya menggelengkan kepala sambil terus berjalan. Ia yakin perempuan itu hanya makhluk jadi-jadian yang menyamar untuk menyesatkan. Sama seperti pria yang menawari kain dan kepiting besar tadi. Pria itu terus berjalan. Ketika berangkat tadi, jarak gua ke sumber air terasa tidak terlalu jauh. Namun, sekarang jalanan yang dilalui Narendra seperti tidak habis-habis. Melewati jalan kecil yang ditumbuhi putri malu, Narendra terpaksa berhenti. Tepat di depannya melintang pohon trembesi. Pria itu hendak melompat. Namun ukuran pohon berwarna hitam itu semakin lama semakin besar. Tumbuh pula bulu-bulu seperti ijuk di permukaan pohon itu. "Hei Narendra, pulanglah ke rumahmu. Gunung ini bukan tempatmu. Kau tidak akan meraih tujuanmu. Pulanglah." Suara itu menggema dari segala penjuru. "Saya tidak akan pulang," jawab Narendra. "Kalau begitu, langkahkan aku dulu." Pohon terembesi berbulu itu melayang ke arah Narendra. Untung Narendra bisa menghindar dengan cepat. Jika tidak, wajahnya sudah hancur. Secepat kilat pohon itu berbalik, Narendra menendangnya keras. Bukannya terpental, terembesi itu malah mendorong kuat kaki Narendra. Otot-otot di kaki pria itu seperti hendak putus. Narendra terus menendang. Namun sia-sia saja. Ia tahu ini hanya godaan.
Seperti pria bertelanjang dada tadi, kepiting, juga perempuan bertapih. Term besi ini pasti akan hilang ketika diabaikan. Narendra pun berhenti menendang. Ia pasrah ketika pohon besar itu hendak melayang menghantam tubuhnya. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Tubuh Narendra terasa hendak terangkat bersama dedaunan kering. Pohon itu pun lenyap. Ketika Narendra berbalik hendak meneruskan perjalanan, pintu gua sudah ada di hadapannya. Pria itu terkejut. Dari tadi dia tidak melihat pintu itu. Bagaimana bisa mendadak ada di sana? Pikirnya. Kau berhasil, anakku. Masuklah. Kau akan segera mencapai tujuanmu, kata Kisarwa putih yang berdiri di pintu gua. Narendra mencium tangan gurunya itu lalu keduanya masuk beriringan. Aku akan memberitahumu siapa Roro Kemuning sebenarnya. Soal nanti kau jadi mencarinya atau tidak. Keputusan sepenuhnya ada di tanganmu. Di sini aku hanya menjadi perantara. Yang jelas kau hampir siap menemui perempuan itu. Saya akan mendengarkan, Ki. Tapi dari mana Ki Sarwo tahu tentang Roro Kemuning? Pria berjanggut itu terbahak. Tak perlu kau risaukan itu, anak muda. Bagiku itu perkara gampang. Tidak sehari dua hari aku hidup di dunia ini. Aneka rupa makhluk sudah kutemui, jawabnya dengan suara yang dalam dan berkarisma. Narendra mengangguk. Ia siap mendengarkan cerita Kisarwa putih. Tapi kau harus percaya padaku. Jika tidak, ilmu yang akan kuajarkan padamu tidak ada gunanya. Apa kau mengerti? Iya, Ki. Saya akan mendengarkan dengan seksama dan mempercayai cerita yang akan Ki Sarwo tuturkan. Narendra berusaha menjawab setenang mungkin meski ia tidak sabar. Ia semakin ingin mengungkap kebenaran Roro Kemuning yang telah menjelajah jiwanya. Aku tidak tahu pasti hubungan keluargamu dengan Roro Kemuning. Tapi siapa Roro Kemuning yang sesungguhnya aku tahu. Nama aslinya juga bukan itu. Aku hanya mendengar kisah ini turun-temurun dari guruku. Bukan dari catatan sejarah sehingga tidak bisa menyembunyikan rinci tahun berapa dia hidup. Satu yang pasti, Roro Kemuning adalah sosok yang begitu masyhur di kalangan para pendekar. Bukankah dia seorang dara yang diculik ketika sedang mandi? Narendra memotong ucapan gurunya. Kisarwa putih tertawa. Bukan. Ia bisa mengaku sebagai siapa saja. Roro Kemuning merupakan putri tunggal seorang pandai besi. Suatu pagi, ketika mencuci kain di sungai, ia bertemu pangeran dari Majapahit. Pangeran itu sedang melakukan perjalanan ke perguruan silat. Zaman dulu, hubungan darah pelosok dengan ibu kota sangat susah. Berdirinya padepokan silat sangat menguntungkan bagi kerajaan. Ada banyak mata-mata kerajaan yang mengajar di padepokan tersebut. Tutur halus Roro Kemuning dan parasnya yang mempesona membuat sang pangeran jatuh cinta. Keduanya sering diam-diam bertemu di sungai ketika kokok pertama ayam jago terdengar. Setelah sekian purnama memadu kasih,
Keduanya sepakat menikah. Tetapi harus menunggu si pangeran selesai menempuh pendidikan di padepokan. Demi cintanya pada pangeran tersebut, Roro Kemuning rela menunggu. Silih berganti pinangan datang ia tolak. Roro Kemuning tetap menanti sang pangeran. Tak peduli seberapa lama pendidikannya selesai. Suatu hari, putra dari pendiri padepokan tempat sang pangeran menuntut ilmu datang ke rumah tukang pandai. Ia memesan keris berlekuk 7 pada ayah Roro Kemuning. Saat itulah ia bertemu Roro Kemuning dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak lama berselang, pria itu mengirim lamaran ke rumah pandai besi. Namun Roro Kemuning tetap tidak mau. Si ayah tidak enak jika menolak lamaran tersebut. Ia mengatakan jalan satu-satunya Roro Kemuning harus sudah punya calon. Terpaksa ia mengatakan kalau selama ini menjalin hubungan dengan pangeran dari Majapahit. Putra sang guru murka. Ia berencana menyingkirkan pangeran. Namun itu tidak mudah karena ia murid kesayangan ayahnya. Jika pangeran dilenyapkan, pihak kerajaan pasti akan menyelidikinya. Meski kondisi politik sudah tidak menentu akibat perang saudara, tetap saja ia seorang pangeran yang dilindungi. Akhirnya, ia membuat konspirasi. Di depan sang guru ia menuduh pangeran telah berkhianat dengan diam-diam menunjukkan letak senjata rahasia padepokan pada pihak kerajaan. Di depan sang guru ia menuduh pangeran telah berkhianat dengan diam-diam menunjukkan letak senjata rahasia padepokan pada pihak kerajaan. Sang guru tidak percaya. Ia tahu itu rencana lecik putranya. Ia hukum si anak untuk menjaga gua keramat tak jauh dari padepokan. Di dalam gua itulah senjata milik ayahnya disimpan. Senjata itu sangat dikdaya hingga bisa merubah wujud menjadi aneka binatang. Bahkan kadang menjelma manusia. Si putra yang cerdik dengan tipu dayanya berhasil memiliki salah satu senjata itu. Rencana lama ia lanjutkan. Ia memfitnah sang pangeran dengan meletakkan senjata itu di tempat tidurnya. Pertempuran tidak dapat dihindari. Pangeran kalah dan meninggal saat itu juga. Roro Kemuning hancur mendengar kabar itu. Ia lari dari rumah karena tidak ingin dinikahkan dengan orang yang telah membunuh kekasihnya. Perempuan itu lari ke gua yang ternyata tempat menyimpan senjata. Niatnya hanya bersembunyi. Dendam membara di hati perempuan itu membuat penghuni gua terusik. Ia berubah wujud jadi manusia. Lalu membujuk Roro Kemuning untuk bertapa selama 100 purnama. Dengan begitu, ia akan sakti mandraguna dan mampu membunuh musuh sesuai keinginannya, bahkan tanpa menyentuh sekalipun. Roro Kemuning pun menjalani tapa. Niat yang kuat membuatnya berhasil lolos dari semua godaan. Purnama ke-100 tubuhnya berubah menjadi ular emas yang bisa membesar dan mengecil sesuka hatinya. Dengan wujud ular kecil, Roro Kemuning menyelusup ke padepokan dan menggigit semua orang di dalamnya, termasuk pendiri padepokan. Pria itu tahu siapa Roro Kemuning dan apa tujuannya menghancurkan perguruan.
Tak lain karena cintanya pada pangeran yang tidak sampai dihalangi oleh putra guru itu. Guru itu marah atas tindakan Roro Kemuning sehingga mengutuk. Roro Kemuning tidak akan bisa kembali ke wujud manusia jika selama 100 purnama ia tidak berhubungan dengan lelaki. Ia akan menjadi ular seutuhnya dan tidak memiliki kemampuan apa-apa. Kutukannya mandi karena ilmu yang dimiliki Roro Kemuning serupa dengan ilmunya. Guru tersebut tahu titik lemah makhluk jadi-jadian itu. Ular tersebut berwujud dari nafsu membara Roro Kemuning terhadap pangeran yang tidak sampai. Itulah alasan setelah dendamnya terbalaskan, Roro Kemuning tidak henti berulah dan sibuk bersekutu dengan manusia. Ia tidak ingin kekuatannya hilang dan mati tak berguna sebagai ular. Narendra menghayati cerita kisah Rawa Putih. Kisah itu sangat berbeda dengan yang ia dengar dari Roro Kemuning. Lalu, apa hubungannya Roro Kemuning dengan darah ular yang mengalir dalam tubuh saya saat ini, Ki? Tanya Narendra. Cerita yang baru ia dengar kian menimbulkan teka-teki yang menantang untuk dipecahkan. Roro Kemuning dalam wujud manusia menikah dengan bangsawan dari Majapahit. Pernikahan demi keuntungan memiliki keturunan siluman ular. Konon, Roro Kemuning saat menikah berbeda dengan rupa ketika belum jadi siluman. Kemungkinan ia memakai raga orang lain. Entah siapa. Bisa jadi raga sosok yang dijadikan tumbal. Tumbal. Narendra mengernyit. Sebelumnya, Narendra menganggap hal mistis sekedar dongeng. Kesimpulan yang ditarik tanpa pertimbangan logika dan pemikiran yang matang. Ia sempat mengira itu buah pemikiran orang yang malas menggunakan otak. Namun, apa yang ia alami kini sungguh mengubah anggapan yang bertahun-tahun bercokol di kepala. Setiap yang bersekutu pasti memerlukan tumbal. Bisa berupa apa saja, bahkan manusia. Apalagi pada zaman dulu hal seperti itu masih umum. Terang kisah Rawa Putih. Mungkinkah selama ini Roro Kemuning menemui saya dalam wujud perempuan yang ditumbalkan itu? Narendra bertanya-tanya. Bisa jadi begitu. Jawaban pastinya hanya akan kau dapatkan dari Roro Kemuning langsung. Namun, kau jangan terlalu percaya pada apapun yang dia ucapkan. Demi mencapai tujuan, makhluk itu bisa mengatakan apa saja dan berubah wujud menjadi siapa saja. Ucap kisah Rawa Putih seperti menyadarkan Narendra. Ia mengakui setelah bertemu Roro Kemuning seperti ada belenggu yang mengikat. Seperti kehilangan kendali atas diri sendiri. Apalagi ketika perempuan itu menawarkan mendaki puncak kenikmatan. Narendra seketika hilang akal dan menerima dengan senang hati. Padahal semenjak meninggalkan gaya hidup bebas, ia tidak lagi berhubungan intim dengan wanita. Ia sudah bertekad memperbaiki diri. Melakukan hubungan intim hanya dengan wanita yang ia nikahi. Dan itu cukup satu orang saja. Namun, ia menggila gara-gara berjumpa dengan Roro Kemuning malam itu. Apa yang kau pikirkan? Tanya kisah Rawa Putih. Saya merasa ada yang aneh semenjak perjumpaan dengan Roro Kemuning. Saya seperti melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang dulu. Padahal biasanya saya sangat matang dalam membuat rencana. Narendra menyampaikan keluhan yang belakangan ini tidak ia sadari. Itu wajar terjadi.
Roro Kemuning pasti sudah meniupkan sihir padamu agar kau tergila-gila dan tidak bisa lepas darinya. Pria berjanggut itu menatap Narendra seksama. Benarkah begitu, Ki? Tentu saja. Lalu, apa yang sekarang harus saya lakukan, Ki? Terserah padamu. Apa kau ingin melepaskan diri darinya? Atau ingin melanjutkan tradisi nenek moyangmu untuk bersekutu dengannya? Namun, kau harus memahami bahwa keduanya sama berat. Menjadi sekutu Roro Kemuning akan menuntutmu melakukan hal-hal yang kadang di luar nurani. Lepas darinya juga bisa membuatmu mengalami bencana. Terang Kisarwo Putih. Tidak adakah cara yang lebih damai, Ki? Saya tidak mengerti apapun perjanjian Roro Kemuning dengan leluhur saya. Narendra mulai merasa terjebak. Bagaimana dia harus menanggung resiko dari perbuatannya yang tidak pernah ia lakukan? Memang begitulah, Nak. Orang tua yang bersekutu, keturunannya yang akan menanggung sial. Makanya, orang yang berpikiran jauh ke depan tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Kau tidak tahu apa-apa, tapi harus menghadapi ini. Namun, mau bagaimana lagi? Ini sudah menjadi takdirmu. Tak dapat dihindari. Roro Kemuning akan terus mengejarmu. Mendengar ucapan gurunya, Narendra terdiam. Ia seperti dihadapkan pada si malakama. Dua pilihan di depan matanya sama-sama berat. Narendra tidak bisa memutuskan secepat ini. Butuh waktu untuk berpikir masak-masak. Bisakah saya istirahat sebentar dari ritual ini, Ki? Saya ingin berpikir lebih dulu. Saya tidak mau salah langkah. Narendra menunduk. Tatapan lembut sang guru membuat Narendra merasa kecil. Silahkan anakku. Selama kau istirahat dari ritual, aku akan pergi. Jika kau sudah siap, aku akan datang lagi. Kau harus hati-hati karena banyak binatang buas di sini. Kalau soal gangguan makhluk lain, tidak usah khawatir. Kau cukup mampu menghadapi keisengan mereka. Ucap Kisarwo Putih. Terima kasih, Ki. Tapi sebelum Kisarwo pergi, saya ingin minta tolong agar selama berpikir saya tidak diganggu oleh Roro Kemuning. Roro Kemuning tinggal di rumahmu. Selama kau tidak pulang, pengaruhnya perlahan akan pudar. Dia masih menggunakan sihir tingkat sedang untuk memikatmu. Pria tua itu bangkit. Ia berjalan menyusuri gua. Semakin lama, langkahnya semakin cepat, seperti kilat, menjadi titik putih, lalu hilang. Narendra sudah tidak terkejut lagi dengan peristiwa aneh itu. Akhir-akhir ini banyak hal di luar nalar ia temui. Narendra menyandarkan punggung ke dinding gua, merasa sangat lelah. Tenggorokannya terasa kering, perutnya terasa melilit. Pemuda itu baru ingat kalau sehari belum makan. Kemana saya harus mencari makan sekarang? Batinnya. Narendra merogoh saku celana. Ia hanya membawa korek api dan pisau lipat. Tak mungkin ia berdiam diri sementara haus kian mencekik dan perut makin perih. Narendra bangkit. Ia berjalan keluar gua. Purnama telah berlalu. Namun, bulan yang tinggal separuh itu masih cukup memberi penerangan. Dalam nerang Narendra menyusuri jalan setapak. Ia mencari apa saja yang bisa dimakan.
hewan atau tumbuhan apa saja asal tidak beracun. Para peternak biasa mencari rumput di gunung, berarti tempat tersebut sering dikunjungi orang. Kemungkinan ada yang bercocok tanam pula di gunung itu. Narendra mulai optimis bahwa ia akan menemukan makanan. Namun, pikiran baik itu tidak bertahan lama. Ia ingat peraturan pemerintah bahwa tanah perhutani dilarang ditanami tumbuhan semusim seperti tebu, jagung, dan ubi-ubian. Kalau seperti itu, berarti di tempat tersebut hanya ditanami pohon. Narendra tidak putus asa. Ia harap menemukan buah atau hewan yang bisa dimakan dagingnya. Pria itu terus berjalan di antara remang sinar bulan. Sesekali terdengar suara orang memanggil, namun tak dihiraukan oleh Narendra. Ia tahu itu kerjaan makhluk yang usil. Pemuda itu sangat lelah hingga memutuskan berhenti di bawah pohon kepuh. Matanya berbinar ketika mendapati rumpun begonia yang tidak jauh dari tempatnya. Tanaman itu tidak lebat, namun cukup mengganjal perut. Narendra mengeluarkan pisau dan memangkas satu batang. Setelah dikupas, tanaman itu dimakan begitu saja. Batang begonia biasa dikonsumsi oleh orang-orang yang kelaparan dan kehausan di hutan. Narendra sangat bersyukur menemukan tanaman berair yang rasanya asam itu. Ia kembali memangkas beberapa batang, lalu membawanya ke bawah pohon. Narendra akan makan sembari bersandar di batang pohon. Ia menatap kemitang yang bertaburan di langit. Hari-hari biasa, ia tidak memiliki kesempatan untuk memandang bintang-bintang karena kelelahan bekerja. Daripada keluar malam, lebih baik digunakan untuk istirahat sembari berselancar di dunia maya. Dalam lamunan itu, Narendra tiba-tiba teringat kibasan rambut Jasima diiringi senyum nakal di wajah cantik istrinya. Rasanya sudah lama sekali Narendra tidak menangkap momen kecil yang membahagiakan seperti itu. Kemana perginya hidup saya yang dulu? Batinnya, Narendra bisa mengingat semua sikap dan ucapan buruk yang ia lontarkan pada Jasima. Namun ia tidak mengerti mengapa bisa bertingkah sekejam itu pada wanita yang sangat ia cintai. Penyesalan menyelusup ke dalam hati Narendra. Ia menyadari bahwa Jasima pergi dari rumah karena kesalahannya. Seorang gadis yang baru menikah selayaknya mendapatkan kenyamanan dan rasa aman di rumah sang suami, bukan malah diabaikan sedemikian rupa. Saat Jasima menolak diajak pulang pun, seharusnya ia tidak langsung balik. Seharusnya ia bujuk dulu sampai luluh. Narendra membodoh-bodohkan diri sendiri. Ia berniat meminta maaf pada Jasima setelah urusan di gunung selesai. Narendra mulai menimbang, jika bersekutu dengan Roro Kemuning ia akan mereguk kenikmatan setiap saat. Wanita itu bisa ia miliki tanpa perlu bermasalah dengan Jasima karena Roro Kemuning bukan manusia. Namun, seperti apa yang dikatakan Kisarwo Putih, jika bersekutu dengan Roro Kemuning pasti banyak hal yang harus ia korbankan. Termasuk tumbal manusia. Itu sangat tidak patut. Tidak berhati nurani. Bagaimana bisa demi kepuasan diri ia mengorbankan orang lain? Kalau pisah dari Roro Kemuning pasti lebih berat. Karena ikatan dengan perempuan itu sudah dibuat jauh sebelum Narendra lahir. Roro Kemuning tidak akan melepaskannya begitu saja. Ia mungkin saja meminta ganti dan itu bisa jadi nyawa Narendra. Lamunan Narendra buyar ketika seorang pria yang hanya memakai celana pendek lewat di depannya. Ia memanggul kayu bakar. Narendra memperhatikan sejenak. Barangkali itu hanya imajinasinya. Nuwun sewu mas, sapa pria parubaya itu yang sekaligus menyadarkan Narendra. Iya pak, mau kemana? Apa bisa saya bantu? Tawar Narendra. Pulang mas. Wah, terima kasih sudah repot mau membantu. Kalau mas tidak keberatan tolong temani saya pulang.
sudah malam. Ndak enak jalan sendirian. Biasanya ada yang iseng, kata pria itu. Rumah bapak di mana? Tanya Narendra karena di sekitar situ tidak ia lihat pemukiman. Setahu Narendra, pemukiman jauh di bawah gunung di mana tadi pagi ia menitipkan mobil. Ada di sana, Mas. Ayo, ajak si pria. Ia melanjutkan perjalanan. Narendra mengikuti. Ia pikir tak ada salahnya menemani si bapak. Toh, ia tidak sedang buru-buru. Dalam perjalanan diterangi sinar bulan, Narendra kesulitan memilih jalan. Pria di depannya terlalu gesit. Narendra ingin meminta agar jalannya agak pelan, namun urung. Ia pikir ia bisa mengatasi itu. Melewati lereng yang penuh bebatuan, tiba-tiba Narendra melihat batu sebesar drum minyak berguling-guling dari atas. Posisinya yang lumayan jauh masih aman, namun tidak dengan pria di depannya. Batu itu bisa menimpa pria tersebut. Narendra hendak berteriak, tapi terlambat. Batu itu lebih dulu sampai di tanah dan mengenai punggung si pria hingga ambruk. Tak alang betapa terkejutnya Narendra. Bersambung, nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.